Spotify adalah penyedia layanan streaming musik global terkemuka, dengan lebih dari 700 juta pengguna aktif bulanan dan 280 juta pelanggan berbayar, dengan yang terakhir merupakan segmen premium perusahaan. Spotify selama bertahun-tahun rugi, tapi di 2024 tiba-tiba untung besar. Apa rahasianya? Spotify lahir sebagai pionir streaming musik global, resmi IPO di tahun 2018. Sejak saat itu, perjalanan keuangannya penuh lika-liku. Dari awal, perusahaan ini dikenal sebagai mesin distribusi musik terbesar di dunia, tapi di balik layar, angka EPS, atau laba per saham, justru menunjukkan cerita yang berbeda. Tahun 2018, EPS Spotify tercatat minus $0,75. Tahun-tahun berikutnya, kerugian makin dalam, minus 1,18 di 2019, bahkan mencapai minus 3,57 di 2020. Seolah-olah Spotify adalah kapal besar yang terus bocor, berlayar dengan biaya konten dan ekspansi global yang sangat mahal. Meski sempat mendekati impas di 2021, kerugian kembali menghantam di 2022 dan 2023. Selama 5 tahun berturut-turut, investor melihat angka merah di laporan EPS Spotify tampak seperti bisnis yang populer di mata pengguna, tapi belum terbukti menghasilkan keuntungan nyata. Namun, semua berubah di 2024. Untuk pertama kalinya sejak IPO, Spotify mencatat EPS positif, $6,08 per saham. Sebuah titik balik dramatis, dari kerugian bertahun-tahun menuju profitabilitas besar. Inilah momen yang membuat banyak investor mulai percaya bahwa Spotify bukan sekadar aplikasi musik, tapi juga bisnis yang akhirnya bisa menghasilkan uang. Sekarang mari kita fokus pada angka-angka EPS Spotify dari tahun ke tahun. 2018 dimulai dengan minus $0,75 per saham. Tahun berikutnya, 2019, kerugian bertambah menjadi minus 1,18. Pandemi 2020 membuat situasi semakin berat, EPS jatuh ke minus 3,57. Tahun 2021 sempat membaik, hampir impas di minus 0,19, tapi tren itu tidak bertahan lama. 2022 kembali rugi minus 2,96, dan 2023 bahkan lebih dalam di minus 3,00. Bayangkan sebuah grafik garis yang terus bergerak naik turun, tapi selalu berada di bawah nol. Investor melihat Spotify sebagai bisnis populer, namun angka EPS ini seperti sinyal merah yang tak kunjung padam. Lalu datanglah tahun 2024. Untuk pertama kalinya, grafik itu menembus ke atas nol. EPS Spotify melonjak ke $6,08 per saham. Sebuah lonjakan dramatis, dari kerugian bertahun-tahun menuju profitabilitas besar. Inilah titik balik yang membuat banyak orang bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar Spotify, hingga bisa bertransformasi begitu cepat? Lonjakan EPS Spotify di tahun 2024 bukan terjadi begitu saja. Ada beberapa mesin utama di balik perubahan dramatis ini. Spotify berhasil menambah jutaan pengguna berbayar, yang artinya pendapatan berulang semakin stabil. Ini seperti toko roti yang akhirnya punya pelanggan tetap setiap pagi, tidak lagi bergantung pada pembeli musiman. Spotify mulai serius menggarap iklan audio dan podcast. Mereka bukan hanya tempat dengar musik, tapi juga jadi platform iklan digital. Bayangkan seperti warung kopi yang awalnya hanya jual minuman, tapi sekarang juga pasang iklan di dinding dan jual merchandise. Spotify melakukan restrukturisasi besar-besaran, termasuk PHK dan pemangkasan proyek yang tidak menguntungkan. Ini seperti mesin kapal yang tadinya boros bahan bakar, sekarang disetel ulang agar lebih irit dan tetap melaju kencang. Gabungan dari tiga hal ini, pendapatan stabil, iklan yang tumbuh, dan penghematan biaya, membuat Spotify akhirnya mencatat laba besar. EPS melonjak ke $6,08,
dan investor mulai melihat Spotify bukan hanya sebagai aplikasi musik, tapi sebagai bisnis yang mulai matang. Sekarang kita akan melihat sebagian kecil rasio keuangan Spotify fiskal year 2024 dan 2023. Margin kotor naik signifikan dari 25,64% di fiskal year 2023 menjadi 30,14% di fiskal year 2024. Artinya, Spotify lebih efisien dalam mengelola biaya konten dan distribusi. Lonjakan ini menunjukkan perusahaan mulai bisa mengontrol biaya royalti dan operasional. Return of Invested Capital minus 14,58% di fiskal year 2023 berbalik menjadi positif sebesar 16,68% di fiskal year 2024. Ini adalah transformasi besar. Modal yang ditanamkan akhirnya menghasilkan return yang sehat. Free cash flow terhadap penjualan sebesar 1,58% di fiskal year 2023 mengalami kenaikan di fiskal year 2024 menjadi 12,19%. Rasio arus kas bebas melonjak hampir 8 kali lipat. Spotify bukan hanya mencatat laba akuntansi, tapi juga menghasilkan kas nyata dari penjualan. Ini memberi ruang untuk investasi, buyback, atau memperkuat neraca. Interest coverage. Tahun 2023 menunjukkan bahwa Spotify bahkan tidak mampu menutup bunga, rasio minus 200 kali. Tapi di 2024, EBIT mereka 50 kali lipat lebih besar dari beban bunga. Itu artinya, risiko finansial hampir hilang. Saham Spotify telah terkoreksi lebih dari 30% dari level tertingginya di Juni 2025 di harga $785,00. Saham Spotify saat ini berada di atas nilai wajar atau overvalue. Pada perdagangan 28 Januari 2026 saham ini masih turun $3,00. Spotify akhirnya masuk ke zona hijau. Pertumbuhan pengguna, monetisasi iklan, efisiensi biaya, dan arus kas yang kuat menjadi mesin utama profitabilitas. Ditambah hubungan erat dengan industri musik dan dominasi pasar global, Spotify kini bukan sekadar aplikasi musik, tapi bisnis yang matang dan siap bersaing di panggung dunia. Sejak Juni 2025, saham Spotify mulai tertekan. Bukan karena bisnisnya melemah, tapi karena valuasi sudah terlalu tinggi. Persaingan makin ketat, dan kabar pergantian CEO menimbulkan ketidakpastian. Ditambah tekanan margin dari biaya royalti, investor mulai ragu apakah profitabilitas Spotify bisa bertahan lama. Inilah ancaman terbesar ke depan, menjaga momentum laba di tengah perang musik digital yang semakin sengit. Spotify telah membuktikan diri dengan profitabilitas besar di 2024, dan katalis positif masih kuat. Namun, sahamnya sudah mahal, persaingan makin ketat, dan ada ketidakpastian manajemen. Bagi investor, Spotify kini bukan lagi cerita survival, tapi cerita valuasi. Apakah harga sahamnya masih mencerminkan masa depan yang cerah, atau justru sudah terlalu jauh berlari? Dengan kata lain, Spotify layak dipantau sebagai perusahaan matang. Tapi keputusan investasi harus mempertimbangkan risiko valuasi dan persaingan. Kalau Anda ada saran saham apa yang mau dibahas, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.